Shalom saudara-saudara, senang berjumpa dengan Anda lewat media ini. Jikalau saudara adalah bagian orang yang khawatir, was-was terkait dengan beredarnya virus corona atau COVID-19, mungkin penjelasan saya berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini ada manfaatnya bagi kita semua. Yang pertama, berdasarkan Kejadian 1, kita mengetahui bahwa Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu. Seluruh benda-benda yang kecil sampai kepada yang besar. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Benda mati dan yang hidup. Dalam ayat 31 dikatakan bahwa semua yang dijadikan Tuhan itu baik adanya. Dengan pemahaman ini saudara-saudara, berarti virus corona juga adalah ciptaan Tuhan dan baik adanya. Yang kedua, berdasarkan Mazmur pasal 24 ayat yang pertama. Dikatakan bumi dan segala isinya adalah kepunyaan Tuhan. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dengan pemahaman ini, maka termasuk juga virus corona adalah milik Tuhan. Tuhanlah ownernya. Dia berada di bawah kendali Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, virus corona itu berada dalam kuasa Tuhan. Yang ketiga, dalam Kolose 1 ayat yang ke-16. Saya bacakan kepada saudara-saudara. Di situ dikatakan demikian. Karena dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Berarti termasuk virus corona juga diciptakan untuk Dia dalam rancangannya, saudara-saudara. Nah, dengan 3 bagian Alkitab ini, saudara-saudara, kita bisa pahami bahwa virus corona itu adalah ciptaan, dimiliki, dan dipergunakan oleh Tuhan dalam rancangannya. Sebenarnya virus corona tidak ada jauh bedanya dengan makhluk lain. Kita semua sama-sama ciptaan. Karena itu kita paham bahwa virus corona itu berada dalam kendali Tuhan. Itu berarti dia hanya bisa bergerak menjadi penyakit atau bahkan membunuh dalam kendali Tuhan. Tanpa persetujuan Tuhan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dengan demikian saudara-saudara, sebenarnya yang kita takutkan siapa? Virusnya itu atau Tuhan yang mengendalikannya? Karena itu ini perlu kita renungkan bersama-sama. Bahwa sesungguhnya yang berkuasa dan yang mengendalikan virus corona itu adalah Tuhan. Karena itu ketakutan kita janganlah melebihi proporsionalnya. Pertanyaan kita berikutnya adalah, lalu untuk apakah Tuhan memberikan virus corona itu? Saudara-saudara, menurut Yeremia pasal 29 ayat 11, kita selalu mengingat, dikatakan di situ bahwa rancangan Tuhan bagi bangsanya adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan.
tetapi memberikan masa depan yang kita harapkan. Jadi rancangan Tuhan itu baik, saudara-saudara, termasuk di dalam virus corona. Nah, yang kedua adalah Roma pasal 8 ayat 28. Bahwa dikatakan di situ, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya. Dengan demikian, dalam situasi apapun, dalam hal apapun, Tuhan bisa bekerja mendatangkan kebaikan. Nah, dengan demikian saudara-saudara, ada pertanyaan. Lalu apa manfaatnya, apa gunanya virus corona ini dikirimkan Tuhan kepada manusia? Saudara-saudara, untuk menjawab hal ini, tentu kita bisa renungkan dari apa yang sudah saya sampaikan di atas. Setidaknya saya memberikan makna dua hal. Yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh mengerti betapa kita lemahnya, betapa kita terbatasnya, betapa kita penuh dengan kekurangan. Setelah kita melihat bahwa hanya dengan satu virus corona, dunia terguncang. Tingginya sains, ilmu pengetahuan, hebatnya penelitian, hebatnya penemuan-penemuan, rupa-rupanya tidak menjamini hidup manusia menjadi tenang, saudara-saudara. Karena itu, lewat kehadiran virus corona, kita menyadari betapa kita lemahnya. Setelah itu, kita akan dibawa untuk menengadah ke atas sumber kekuatan kita, Tuhan Yesus Kristus, Raja di sorga dan Raja di bumi. Jadi makna yang pertama adalah virus corona ini membawa kita kepada suatu kesadaran betapa kita lemahnya, dan membawa kita kepada suatu kesadaran betapa perlunya kita membangun persekutuan vertikal, persekutuan yang baik dengan Tuhan, pengulu segala alam, penguasa segala alam. Dengan demikian saudara-saudara, tentu jika selama ini kita abai terhadap persekutuan dengan Tuhan, dengan hadirnya virus corona akan membawa kita kepada suatu langkah-langkah yang lebih baik untuk membina persekutuan kita dengan penguasa kehidupan. Dan makna yang kedua, saudara-saudara, dengan hadirnya virus corona ini juga, kita akan semakin mengerti betapa berharganya hidup ini. Yang perlu kita rawat, yang perlu kita jaga. Karena kalau hidup ini tidak kita jaga, maka dia sangat rentan terhadap penyakit, termasuk corona. Karena itu, virus corona ini akan membuat kita semakin menjaga pola hidup yang sehat, membawa kita kepada suatu kualitas hidup yang lebih baik. Semakin mampu kita menjaga lingkungan, sehingga kita menjadi sehat, sehingga kita menjadi berharga. Dengan hidup sehat, kita bisa melakukan aktivitas kita. Kita bisa produktif dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, dengan demikian saudara-saudara, marilah kita dalam kehidupan ini jangan terlalu khawatir dengan kehadiran virus corona ini, tapi sebaiknya itu membawa kita kepada suatu hal-hal yang positif. Yang pertama tadi, bagaimana kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan, dan yang kedua, bagaimana kita menjaga kesehatan kita, keluarga, dan masyarakat. Nah, terkait dengan itu, 1 Petrus 5 ayat 7, Tuhan ingatkan kita, jikalau kita masih khawatir, tentu kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Tuhan memperhatikan kita, menolong kita. Nah, dalam hal ini saudara-saudara, semoga kita bisa semakin memahami
kehadiran virus corona tidak selamanya bagian negatifnya yang kita pikirkan, tapi kita memikirkan hal yang positifnya. Untuk menjaga diri kita dan lingkungan kita, himbauan-himbauan dari pemerintah dan gereja atau lembaga lainnya terkait dengan social distance, perlunya sanitasi atau menggunakan sanitizer, ya. Kemudian menghindari kerumunan-kerumunan atau pertemuan-pertemuan massal atau kegiatan-kegiatan lainnya yang membawa kita kepada hidup sehat. Mari kita ikuti, mari kita kerjasama dengan semua pihak sambil kita berdoa agar para ahli bangsa dan negara ini bersama kita semua bisa mengatasi virus corona secepatnya. Kiranya kasih karunia Tuhan yang melampaui akal dan segala pikiran tidak membuat kita takut yang berlebihan, tapi kita semakin bijaksana. Amin.